banyak yang mengeluh, wah orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka ndak bisa fokus di sains. Ya kemajuan itu ya sains lah. Iya, dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu ndak seeksak itu. Baik. Ketika berhubungan dengan manusia, kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keeman, ya qada ya qadar. Baik. Qada itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali mengaji filsafat bersama Pak Fardin Faiz dengan tema Karomah episode 2. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Ini sebelum ke analisisnya, ada pandangan manusia itu menyikapi kejadian luar biasa terpilah 3. Baik. Ada yang ifrot, ada yang tafrid, dan yang ideal itu yang ketiga, yang hikmah. Oke. Saya tidak tahu teman-teman ada di posisi mana, karena belakangan banyak yang tidak percaya dengan yang luar biasa, yang gaib-gaib sama sekali. Ada juga yang apa-apa ditafsirkan ke sana. Jadi ada ifrot. Ifrot itu berlebihan. Jadi pokoknya orang bisa melakukan perbuatan luar biasa itu berarti walinya Allah. Kadang agak ngarang-ngarang gimana gitu. Nah ini namanya ifrot, berlebihan. Jadi karena karomah yang dianugerahkan Allah itu ya sifatnya temporer. Suka-suka Allah, prerogatifnya Allah. Baik. Kadang-kadang kan di kelompok yang ifrot ini ya segala sesuatu ditafsirkan sebagai bagian dari karomah. Padahal ini hanya untuk para walinya saja. Baik. Kadang siapa saja bisa dapat keluar biasaan ini. Ini ifrot. Saya tidak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Zaman saya dulu ada majalah-majalah yang misalnya ilmu karomah yang bisa dipelajari bayar mahar sekian atau kayak gini ada. Oke. Ini agak ifrot, berlebihan. Ada juga yang tafrid. Tafrid itu tidak percaya sama sekali. Itu omong kosong saja. Itu khurafat saja. Itu cerita-cerita tidak masuk akal saja. Ya kalau masuk akal namanya tidak luar biasa. Oke. Perbuatan luar biasa itu mesti saja tidak masuk akal. Kalau masuk akal ya biasa saja. Namanya bukan karomah. Oke. Jadi banyak juga yang tafrid hari ini. Misalnya ada kelompok-kelompok misalnya yang madhabnya saintisme misalnya. Apa-apa itu ya melihatnya sisi sainsnya saja misalnya. Di luar itu dianggap tidak bermakna, meaningless. Nah ini kelompok tafrid. Karena kalau dalam agama itu kan realitas itu tidak hanya realitas empiris konkret, tapi juga ada realitas metafisik. Baik. Tidak hanya alam syahadah, tapi ada juga alam ghaib. Oke. Itu kalau dalam agama. Maka pandangan-pandangan tafrid kurang memadai. Ifrad juga tidak memadai. Iya, memang Allah itu menakdir, punya kuasa untuk memberi kemukjizatan, memberi karomah, memberi maunah pada hambanya. Meskipun tidak selalu terus-terusan begitu. Orang yang ifrad saja itu mungkin melihat segalanya qadarullah, melupakan bahwa dalam hidup ini ada sunnatullah.
Baik. Orang ifrat itu nunggu-nunggu karomah terus. Kok ndak belajar mah? Saya tak berdoa saja, siapa tahu Allah menganugerahkan. Mukjizatnya saya ndak pernah kuliah, ternyata lulus cum laude misalnya. Ini ifrat namanya. Kamu nyari mukjizat terus, nyari karomah, nyari maunah terus, mengandalkan qadarullah saja. Oke. Nah, kebalikannya yang tafrid. Yang tafrid ya ndak percaya itu semua, pokoknya mengandalkan amalnya saja. Dua-duanya ndak positif. Baik. Yang positif apa? Hikmah. Ya hidup ini ada sunnatullahnya, tapi jangan lupa kalau Allah ridho, Allah bisa intervensi dengan qadarullah. Antara lain dalam bentuk karomah atau ma'unah. Baik. Ini yang disebut hikmah. Pak yo, kalau mengikuti kemampuan saya, paling saya lulus itu IP-nya ya cukup lah pas-pasan 3. Nah, maka saya serius belajar. Kok dilalah bisa cum laude. Yang di atas 3 itu bagian dari maunahnya Allah. Oke. Nah, itu cara menyikapinya begitu. Jadi banyak yang tafrid, banyak yang ifrat. Banyak yang mengeluh, wah orang Indonesia itu isinya suka kelenek-kelenek saja, suka ndak bisa fokus di sains. Ya kemajuan itu ya sains lah. Iya. Dalam hidup ini ada sisi saintifiknya, tapi juga jangan lupa hidup itu tidak se-eksak itu. Baik. Ketika berhubungan dengan manusia. Kadang-kadang kalkulasi-kalkulasi rasional kita bisa meleset. Di situ gunanya hadirnya Allah dengan qadarullahnya. Makanya rukun iman itu yang keempat, ya qada ya qadar. Baik. Kodok itu nanti berhubungan dengan sunnatullah tadi, mekanisme hukum alam, pola-pola. Kalau yang qadar ini berhubungan dengan intervensinya Allah, prerogatifnya Allah untuk menakdir apa, memutuskan apa untuk kita. Oke. Baik, ini untuk bahan renungan teman-teman, selama ini saya ada di mana. Atau jangan-jangan saya tidak pernah mikir gitu-gitu kok Pak. Pokoknya pikiran saya di luar itu. Padahal itu bagian dari keimanan sebenarnya. Yang kodok qadar tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Baik. Ada 3 sikap kita terhadap karomahnya. Sikap pertama itu ifrat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fardun Faiz bahwasanya sikap ifrat ini adalah sikap yang berlebihan terhadap karomah atau ingin selalu mengandalkan keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan. Misalnya ketika kita di sekolah ya, kita mengandalkan keberuntungan Tuhan, gak usah belajar. Kita yakin aja bahwa Tuhan nanti juga akan memberikan yang terbaik. Nah, ini adalah sikap-sikap yang hanya mengandalkan keberuntungan, hanya mengandalkan takdir Allahnya. Yang kedua ini ada sifat tafrid. Jadi ini kebalikannya dari ifrat. Kalau tafrid ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Fardun Faiz bahwasanya dia tidak percaya akan hal-hal yang luar biasa karena tidak masuk akal ya. Kalau dilogikakan tidak masuk. Padahal bahwasanya karomah itulah adalah hal-hal yang terjadi, hal-hal yang luar biasa yang mungkin tidak masuk akal. Kalau masuk akal berarti bukan karomah, kan seperti itu. Dan ketiga ada sikap hikmah. Jadi sikap hikmah ini tengah-tengah antara kita percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang tidak terduga-duga, keberuntungan yang tidak terduga-duga. Tetapi jangan hanya mengandalkan hal itu, diimbangi dengan usaha kita. Nah, misalnya tadi ketika kita ingin lulus tes CPNS, kita bukan hanya mengandalkan keberuntungan,
takdir Tuhan bahwa kita sering beribadah, kita yakin bahwa Tuhan menolong kita. Tapi diimbangi dengan belajar soal-soal ya CPNS dan lain-lain. Jadi ada usaha dan keyakinan. Nah, ini adalah sikap hikmah. Oke, kita lanjut. Nah, ini menarik. Ada pertanyaan begini. Kenapa sih kok kita harus mendengar cerita wali-wali, mendengar cerita karomah-karomah, yang kadang-kadang di sini siwa itu cerita-cerita khurafat saja, cerita-cerita ngarang-ngarang saja. Baik. Dianggap ngarang karena tidak masuk akal. Padahal saya bilang tadi, mesti tidak masuk akal karena itu kejadian luar biasa. Dan Al-Quran di surat Yusuf menjelaskan, Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dalam kisah-kisah luar biasa tentang mukjizat, karomah dan lain sebagainya itu ada ibroh, ada pelajaran bagi orang-orang yang ulul albab. Mata hatinya hidup, tidak sekedar mata pikirannya. Al-Quran itu kan ada ulil absor, ada ulil nuha, ada ulil albab. Yang ulul albab itu lub. Lub itu hati, basirah. Baik. Jadi kenapa ada cerita-cerita wali karomah yang luar biasa? Ya karena untuk ibroh bagi kita, biar tidak terlalu terjebak pada mekanisme duniawi. Makana hadisan yuftaro. Semua itu bukan cerita-cerita yang dibuat-buat, asli itu. Nabi Ibrahim dibakar kok tidak mempan, asli itu. Ashabul Kahfi 309 tahun tidur masih utuh, tidak bertambah tua, asli. Makana hadisan yuftaro. Nah, bahwa itu tidak masuk akal, Pak. Itu pakai ilmu biologi manapun, fisika manapun tidak nyambung. Iya, wong itu namanya karomah. Makana hadisan yuftaro. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang sedang dihadapi. Wa tafsila kulli syai', dan memerinci segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmatnya Allah, liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Baik. Jadi kalau ada yang tanya, ngapain sih Pak cerita-cerita yang tidak masuk akal begitu? Iya, tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita, jadi pelajaran bagi kita bahwa hidup ini tidak seeksak pikiran kita dan yang tampak di depan mata. Ada banyak yang kadang-kadang tidak terduga. Maka jangan putus asa, juga jangan lalai. Karena kadang-kadang kalau kita menganggap hidup ini hanya sesuai kalkulasi akal kita saja, mungkin hari ini kita harusnya sudah putus asa. Ada banyak sekali masalah dalam hidup ini. Tapi kenapa kita tidak begitu? Kita yakin ada Allah. Kita yakin punya Allah. Orang kok sedih terus-terusan, stres terus-terusan, marah terus-terusan, kecewa terus-terusan. Ini sebenarnya dia lupa bahwa dia punya Allah. Nah, maka kalian yang sedang galau, tidak move on lama, kamu lupa bahwa ada Allah. Jangan putus asa. Jangan dikira meleset targetmu yang satu terus hidupmu hancur. Kamu bisa bikin target yang baru. Masih ada Allah. Baik. Dapat yang baru jangan-jangan lebih bagus dari yang lama. Di kampus ini kena DO, siapa tahu nanti di kampus yang baru DO lagi. Nah, ya enggak apa-apa itu. Itu namanya nasib. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya banyak. Itu dalam Al-Quran yang jelas, misalnya ada cerita Sayyidah Maryam.
ibundanya Nabi Isa. Yang ini memang sejak dalam kandungan orang tuanya bernazar mendedikasikan beliau untuk Allah saja. Nah ini hidupnya memang dijamin oleh Allah. Makanan selalu datang dari langit. Dan itu tidak milih musim. Kalau dalam ceritanya makanan buah-buahan musim dingin bisa dihadirkan di musim panas, buah-buahan musim panas dihadirkan di musim dingin. Tidak musimnya duren, kalau memang pengen duren ya duren datang. Tidak musim rambutan, pengen rambutan, rambutan datang. Nah, itu diantara karomah untuk Sayyidah Maryam. Ini sampai Nabi Zakaria heran, pamannya heran, ini makanan dari mana? Baik, ini contoh karomah. Oh ini enak kalau kalian jadi wali dapat karomah seperti beliau ini, kamu anak kos enak itu. Makanan ada terus, kamu ndak mikir beli di mana, nyari kemana. Atau Ashabul Kahfi. Nah ini yang karena istiqomah dengan keimanannya sampai dikejar-kejar bersembunyi di goa, tidur 309 tahun. Itu 3 abad lebih ya. Itu kalau dibandingkan Indonesia dijajah Belanda, itu Belanda datang sampai pulang baru bangun. Lihat kan 3,5 abad itu Belanda itu. Dan itu masih muda. Bangun setelah 309 tahun pun masih muda. Jadi ini Ashabul Kahfi, itu karomah dari Allah. Atau ada cerita menterinya Nabi Sulaiman yang mampu menghadirkan singgasananya Ratu Balkis sekedipan mata, ngalah-ngalahi Ifrit. Jadi sebelum Nabi Sulaiman kedip, singgasananya Ratu Saba sudah di depannya. Ini menteri yang namanya Asif bin Burkhiyah. Ada yang bilang Asif bin Farkhiyah. Ini keluar biasaan anugerah Allah pada orang-orang yang disayangi. Dan masih banyak cerita-cerita ini. Saya tadi membayangkan, saya tak cerita-cerita aja apa ya malam hari ini. Wah nanti kalian tambah ngantuk. Jadi insya Allah cerita-cerita kalian ngerti semua lah. Malam hari ini kita agak mendalami konsep-konsepnya. Apa itu yang dimaksud karomah. Baik. Ini ada beberapa contoh karomah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Fardin Faiz bahwasanya adanya karomah itu untuk pelajaran terhadap kita, bahwasanya kehidupan ini sangat kompleks. Hidup ini bukan hanya terlihat yang tampak-tampak yang diperhitungkan sesuai akademisi, tapi ada juga hal-hal yang di luar itu. Misalnya ini dari Sayyidina Maryam yang mendapatkan buah-buahan di musim dingin, padahal waktu itu musim kemarau, dan begitu sebaliknya. Kalau dipikir secara logika ini tidak masuk. Harusnya ya buah-buahan musim dingin ya adanya di musim dingin. Nah, tapi di Al-Quran yang kitab yang kita yakini yang berisi firman-firman Allah menjelaskan hal itu. Jadi memang karomah-karomah itu sesuatu hal yang luar biasa yang didapatkan oleh para wali Allah, para kekasih Allah yang memang tidak masuk akal. Tapi dengan adanya hal-hal itu kita disuruh belajar mengambil hikmah dari kejadian-kejadian karomah para wali. Oke, mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Thank you yang sudah menonton sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.